Di video kali ini, saya akan membagikan 8 ide bisnis yang mungkin bisa kalian kerjakan di rumah saat ini. Yang kalian bisa jalankan dengan modal yang minimal atau bahkan tanpa modal. Simak terus videonya. Gelora wirausaha sekarang sudah banyak tergaung di mana-mana. Oleh karena itu, banyak sekali anak muda atau bahkan orang yang dewasa yang ingin sekali dan berambisi ingin menjadi seorang wirausahawan. Nah, permasalahannya di era pandemi seperti ini, banyak sekali korbannya COVID-19 ini tidak hanya nyawa ya, tapi juga korban korban PHK, korban pemberhentian kerja, nggak ada kerjaan, nggak ada proyek, nggak bisa menghasilkan uang. Nah, sementara kebutuhan keluarga terus menagih ya. Nah, ada 8 ide bisnis yang mungkin bisa kalian kerjakan ya di rumah saat ini dengan modal kecil atau bahkan ada yang tanpa modal. Oke. Yang pertama, konten agensi. Eksistensi di dunia sosial media kini menjadi hal yang wajib bagi setiap orang. Namun, banyak sekali orang yang merasa stagnan dalam mencari ide konten. Entah konten TikTok, Instagram, Facebook, atau sosial media yang lainnya. Nah, jika kamu memiliki keahlian desain, kamu bisa menangkap peluang ini. Kamu bisa memulainya dengan modal yang minimal, atau bahkan tanpa modal. Hanya bermodalkan keahlian kamu. Yang kedua adalah snack. Camilan adalah kebutuhan harian manusia, terutama saat pandemi seperti sekarang ini. Orang diharuskan tetap stay di rumah, manusia butuh makanan ringan untuk menemani keseharian sewaktu di rumah. Saat main game, saat nonton TV, atau bahkan saat santai bersama keluarga. Kamu bisa memulai bisnis ini dengan modal yang sangat kecil, seperti yang sudah banyak saya contohkan di video-video ini. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Yang ketiga, kaos custom. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, kaos merupakan produk yang masuk ke dalam kategori sandang. Oleh karena itu, setiap orang tentu membutuhkannya. Banyak sekali orang yang ingin terlihat otentik, ingin terlihat berbeda dengan yang lain. Maka bisnis kaos custom ini menjadi bisnis yang produknya banyak dicari. Berbeda mungkin dengan kaos tulisan provokatif atau gambar-gambar idola atau apapun ya, itu bisa kalian lakukan. Kamu bisa memulai bisnis ini dengan menjadi reseller ataupun memproduksi sendiri dengan membeli kaos polos, kemudian kamu bawa ke percetakan kaos, atau kamu juga bisa menyablonnya sendiri. Alat-alat sablon kan tidak mahal. Yang keempat, produk digital. Sekarang kita sudah memasuki era digital. Semua serba digital. Oleh karena itu, kebutuhan produk digital menjadi sesuatu yang sangat diminati saat ini. Jika kamu ahli dalam bidang tertentu, kamu bisa mencoba mendigitalkan keahlianmu dengan mencoba membuat video-video seperti tutorial, edukasi, teknik, atau trik tertentu. Kamu bisa memulai dengan HP yang kamu miliki saat ini. Kalau nggak punya HP, kamu bisa membuat e-book. Ini juga produk digital dan mentarget orang-orang yang suka membaca. Yang kelima, seminar. Keinginan orang untuk belajar sesuatu sekarang sangat tinggi. Orang bisa belajar melalui platform digital seperti video, buku, dan lain-lain. Nah, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua orang bisa belajar secara maksimal melalui digital. Ada juga yang hasrat belajarnya tinggi, namun ingin mengikuti seminar atau workshop di suatu tempat secara offline, supaya pembelajarannya maksimal dan langsung praktek. Jika kamu bukan seorang pembicara seminar, kamu tetap bisa seperti video yang pernah saya bahas di sini. Silahkan tonton. Kamu bisa menjadi event organizer seminar, mengatur tema seminar, menyiapkan tempat, dan mencari pemateri dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang dibayarkan dari setiap peserta. Yang keenam, casing HP custom.
Ada 260 juta orang Indonesia yang rata-rata memiliki smartphone untuk sarana komunikasi mereka. Kamu bisa menawarkan casing HP custom yang dibuat limited edition, misal casing bergambar pemain bola, casing bergambar foto pemiliknya, tulisan nama atau gambar-gambar sosok pasangan ataupun idola mereka. Kamu bisa memulai dengan menjadi reseller pabrik-pabrik casing HP yang custom yang jumlahnya saat ini belum begitu banyak. Kamu cukup membuat sosial media seperti Instagram atau buka toko di marketplace, Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, mulai deh jualan. Kemudian yang ketujuh, jasa penulisan buku. Banyak tokoh atau public figure yang ingin menunjukkan eksistensinya dengan menulis buku. Namun karena kesibukan mereka tidak kunjung memulai menulis atau bahkan tidak bisa menulis. Kamu bisa menawarkan diri, jasa menulis buku mereka, mungkin inspirasi mereka, biografi mereka, tanpa mengganggu aktivitas dan kesibukan mereka. Kamu cukup temui, lakukan wawancara singkat, kalau perlu suara direkam, kemudian kamu dengarkan lagi di rumah dan mulailah tulis. Nah, atau bahkan kalian bisa minta data sosial medianya, apa aja yang pernah dia tulis, bongkar-bongkar dari tahun ke tahun, tulisannya dirangkum dan kalian jabarkan lagi jadi sebuah buku. Nah, jadi deh draft sebuah buku. Itu lumayan loh bayarannya, ini tanpa modal. Kalian tinggal mau atau tidak. Dan yang terakhir, yang ke-8, fast food. Fast food selama ini identik dikenal dengan junk food atau makanan yang tidak sehat. Namun karena cara penyajiannya yang begitu cepat, maka bisnis ini tetap bisa berkibar. Padahal semua orang tahu junk food makanannya tidak sehat, tapi kenapa tetap laku? Itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, semua orang seolah-olah disadarkan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, semua mata kita seolah dipaksa melek terhadap kesehatannya. Mahalnya makanan tidak menjadi soal, asalkan mereka bisa tetap mempertahankan kesehatan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Meskipun fast food sudah banyak pesaingnya, kamu bisa menyelinap masuk ke bisnis ini dengan memanfaatkan situasi yang ada. Kamu bisa menawarkan menu makanan atau minuman cepat saji yang sehat seperti jus, salad, atau makanan gorengan-gorengan, tapi dengan proses produksinya yang higienis, seperti menggunakan minyak goreng 1 kali pemakaian atau bahan-bahan baku premium. Demikian ide bisnis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, maka jangan lupa tinggalkan komentar dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Apapun produknya, kemas aja.